Halo semuanya, selamat datang di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Perkenalkan, aku Muhammad Hilmi dengan NPM 2410010413 dari kelas 4D regular pagi Banjarmasin, Niska MAP. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas project dari mata kuliah program berorientasi objek atau bisa disingkat PBO. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah dan menjelaskan secara sederhana fungsi-fungsi sintaks serta logika pemrograman yang ada di dalam basis kode proyek aplikasi hukum yang sudah saya rancang. Kita akan membahas konsep OOP seperti encapsulation dan inheritance, manajemen data dengan parallel array list, hingga pengolahan antarmuka GUI atau GUI menggunakan Java Swing. Pastikan tonton video ini sampai habis, dan mari kita langsung masuk ke bedah kodenya. Di sini kita akan masuk pertama ke pelaturan. Pertama, private int ID dan integer ID sama string. Fungsi encapsulation itu dari integer dan string itu adalah menyembunyikan data sensitif objek agar tidak bisa diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas secara sembarangan. Akses ke atribut ini harus melewati metode jembatan yang aman, yaitu getter dan setter, seperti getID atau setID. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu array list. Di sini terdapat private array list seperti integer dan string. Fungsinya itu adalah membuat kontainer penyimpanan data yang bersifat dinamis. Disebut paralel karena struktur penyimpanan data, ID, nama, status, tempat, dan tanggal dipisah ke dalam beberapa list berbeda, namun memiliki nomor indeks baris yang berpasangan secara horizontal. Selanjutnya, metode untuk memanipulasi data. Seperti di sini nih, public integer getID sama public void setID. Metode selanjutnya metode memanipulasi data. Di sini public void input ID dan public array list integer data sama integer list data ID. Metode add tambah data ADD data digunakan untuk menyisipkan data baru yang dikirim dari GUI ke ujung baris array. Sedangkan list ID bertugas mengembalikan atau mengambil seluruh data isi array tersebut untuk ditampilkan kembali ke layar. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan fungsi extend di program saya ini. Fungsi inheritance atau pewarisan sifat atau bisa juga extend
menandakan bahwa kelas atau peraturan ini bertindak sebagai subkelas atau anak dari kelas peraturan atau induknya. Dengan begini, peraturan otomatis mewarisi sifat atribut dan metode dasar milik kelas peraturan tanpa perlu mengetik ulang kodenya dari awal. Selanjutnya, menghubungkan GUI ke data. Untuk menghubungkannya, kita bisa di sini inisialisasi model tabel. Objek default tabel bertugas mengatur cetak biru, struktur komponen, visual pada JTabel. Seperti nama-nama kolom dan jumlah baris data awal, nilai parameter 0. Menentukan bahwa tabel tidak membawa baris ribuan kosong saat aplikasi pertama kali dijalankan. Selanjutnya, metode refresh tabel. Sintak sheet raw count berfungsi membersihkan sisa tampilan visual tabel lama agar tidak terjadi penumpukan data ganda. Pengulangan for mengambil data real dari memori array list menggunakan metode get secara berurutan sesuai kapasitas size objek lalu memasukkan ke baris tabel. Secara dinamis melalui add-row. Atau tambah. Jadi untuk fungsi simpan, ubah, hapus data. Pertama, simpan. Text field. Pertama, untuk di text field 1 teks ini berfungsi menangkap string teks apa saja yang diketikkan oleh objek di dalam komponen kotak input. Selanjutnya, integer version ini mengonversi tipe data teks seperti string dari kotak input masukkan menjadi format angka bulat atau integer murni agar valid dimasukkan ke penampung ID angka. Untuk objek input ID dan refresh tabel itu berfungsi sebagai data dikirimkan ke dalam penyimpanan internal. Objek pertama disusul eksekusi pembaruan tabel visual instan. Selanjutnya kita ke tabel tombol ubah.
Fungsi JTable selected row itu berfungsi JTable 1 get selected row berfungsi menangkap string teks apa saja yang diketikkan ini get selected di sini integer baris terpilih sama dengan JTable get selected row itu mendeteksi nomor baris mana yang sedang disorot atau diklik oleh user di layar tabel visual. Jika tidak ada baris terpilih, nilainya bernilai -1, sehingga diproteksi menggunakan pengkondisian if atau baris terpilih. Kurang lebih sama. Selanjutnya is data ini berfungsi sebagai validasi data. Indeks tidak boleh minus. Untuk objek list.id set baris terpilih itu berfungsi sebagai metode set index atau indeks data baru digunakan untuk menimpa elemen data lama pada posisi indeks bersangkutan di memori ArrayList dengan teks pembaruan baru. Selanjutnya untuk tombol hapus list data ID objek list.id remove baris terpilih. Berfungsi sebagai fungsi remove. Fungsi remove index menghapus total elemen data secara permanen di posisi baris terpilih dari objek array dinamis menyebabkan kapasitas memori menyusup otomatis. Untuk text field set text itu berfungsi mengosongkan kembali sisa teks kolom input form. Selanjutnya untuk request tool, request focus itu menaruh kembali fokus kursor ketikan aktif otomatis ke kolom input pertama atau text field tanpa perlu diklik manual. Selanjutnya untuk navigasi atau halaman. Fungsi NeoGFrame peraturan set visible itu berfungsi sebagai melahirkan objek jendela atau form baru dari kelas target, sedangkan metode set visible menginstruksikan sistem operasi untuk menampilkan wujud visual frame halaman baru tersebut di layar monitor pengguna.
Oke, kita praktek. Misalkan di sini kita isi ID-nya bisa 12. Selanjutnya kita akan praktek. Itu kan di tampilan awal aplikasi saya. Pertama kita bisa di misalkan satu ID-nya, nama satuannya UITE, statusnya nama satuannya status misalkan tempat pendaftaran bayi jauh terus tanggal bulannya tanggal 12 tanggal bulan kita pengetahuannya berlebihan terus tiga tempat penetapan ini tanggal berlaku 12 di mana selanjutnya untuk mengubah data kita bisa misalkan kita diubahin nama ketuanya kita ganti terus pelan dengan OT datanya udah terubah selanjutnya kita bisa hapus. Udah segitu saja untuk sisi praktik kali ini. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai fungsi-fungsi Sinta, penerapan pilar, OOP, penggunaan array dinamis, paralel, hingga mekanisme navigasi gereja Kasmi yang diimplementasikan pada aplikasi hukum ini. Semoga pemaparan dan demo baris kode yang saya sampaikan tadi bisa mudah dipahami oleh teman-teman semua serta dapat memenuhi kriteria penilaian tugas mata kuliah ini dengan baik. Kurang lebihnya dalam penyampaian kata mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa
jaga kesehatan kalian. Saya tutup, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.